Jadi kami pernah nangani satu kasus besar juga di Sumatera Selatan misalnya. Nah, ternyata perdatanya itu sampai kasasi, dia harus membayar sekian ratus miliar. Ternyata pidananya itu di SP3. Kan jadi aneh. Artinya mereka menganggap bahwa untuk yang pidana ini berkasnya tidak bisa dilanjutkan. Saya juga tidak tahu gimana polisinya ya, itu juga yang sering diributkan orang. Kenapa kalau masyarakat langsung dipidana begitu, tapi ada beberapa korporasi tertentu itu tidak tersentuh. Nah ini juga menjadi persoalan besar juga. Mestinya siapapun ya yang berbuat gitu ya, dia harus bertanggung jawab untuk itu. Prof melihat data itu? Iya, saya melihat data dan fakta itu gitu. Nah, banyak perusahaan yang tidak tersentuh. Banyak sih tidak ya, karena kan saya tidak terlibat dalam seluruh korporasi itu. Jadi beberapa korporasi yang pernah saya datangi itu terjadi seperti tadi itu. Apa sih yang membuat mereka tidak tersentuh? Yang biasa fakta di lapangan yang Prof temui dapati gitu? Nah ini saya nggak tahu nih apakah berkaitan dengan investasi atau berkaitan dengan politik atau apa, kami tidak tahu. Tapi yang jelas kami melaksanakan tugas, tapi jadi pertanyaan kemudian adalah kok ini tidak lanjut. Nah, jadi kami pernah nangani satu kasus besar juga di Sumatera Selatan misalnya. Nah, ternyata perdatanya itu sampai kasasi, dia harus membayar sekian ratus miliar. Ternyata pidananya itu di SP3. Kan jadi aneh. Artinya mereka menganggap bahwa untuk yang pidana ini berkasnya tidak bisa dilanjutkan. Nah, sementara perdata kan sebetulnya tidak jauh beda itu ya. Tinggal proses acara dan faktanya sama. Selama ini jadi alasan perusahaan bahwa mereka buka pembakaran hutan. Ya, selalu mereka katakan yang pertama itu yang bakar itu masyarakat. Nah, itu apinya api lompat. Dan tidak mungkinlah kami melakukan pembakaran itu gitu. Tapi dengan teknologi ada yang sekarang misalnya seperti yang saya sering sampaikan di depan pengadilan, ya akhirnya terbukti bahwa itu adalah perbuatan mereka begitu. Mulai dari yang memang sengaja berbuat sampai kepada pembiaran gitu karena sarprasa yang sangat terbatas seperti itu. Ya. Berarti dalih itu lemah dong? Iya, lepas. Bahkan mereka itu kadang-kadang lebih gila lagi. Ya mengatakan bahwa misalnya ketika terjadi kebakaran dan kita cek misalnya pakai satelit atau pakai hotspot, dia bilang hotspot expired. Nggak ada cerita itu. Oh, ada perdebatan titik api itu. Iya, bilang itu ada expired ya, nggak benar.
Yang kedua dia bilang nah ketika asap itu lepas dari kebakaran, ada pelepasan emisi, nggak apa-apa karena ketemu di udara selesai. Kalau cuman gampang seperti itu, ngapain orang seluruh dunia itu ribut untuk membicarakan emisi begitu. Bahkan kita harus menambah target misalnya 29%. Bahkan suhu rata-rata itu kalau bisa 2 derajat. Kalau sesederhana itu berpikirnya. Nah kemudian lagi ada yang bilang juga, oh nanti setelah terbakar gampang. Kenapa? Dia akan tumbuh lagi. Nah itu kan cara-cara untuk melegalkan tindakan pembakaran gitu. Yang itu yang mestinya dibersihkan gitu dari pola-pola pikir sempit.